Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Merdeka. Selamat mensyukuri, merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga hari kemerdekaan Republik Indonesia semakin membawa kita kepada pengharapan bahwa bangsa kita akan berjalan jauh lebih baik ke depan. Oleh karena itu, terimalah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 yang berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menurut Abraham Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia yang memotivasi bagi dirinya untuk berusaha, untuk bekerja, untuk hidup. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Di antaranya rasa lapar, rasa haus, tempat berlindung, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Misalnya, perlindungan, kebebasan dari ancaman atau gangguan fisik atau gangguan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Di antaranya kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk bersahabat dan berteman, dan lain. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Misalnya penghargaan terhadap diri, prestasi, pengakuan, perhatian, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Misalnya keinginan untuk berbuat sesuatu, kemerdekaan melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia bekerja, manusia hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kelima kebutuhan itulah yang memberikan dorongan, motivasi bagi diri manusia itu. Oleh karena itu, manusia harus berpengharapan. Manusia harus berkeinginan. Itu sebabnya orang bijak berkata, selagi aku masih memiliki keinginan, masih memiliki pengharapan, aku berhak untuk mengatakan aku masih hidup. Maka jika pada saat ini firman Tuhan berkata kepada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Maka satu hal yang kita lihat di sana adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu melahirkan kembali. Bukan kita berarti lahir kembali dari rahim ibu kita, tetapi lahir semangat yang baru, lahir dengan gairah yang baru, lahir dengan segala sesuatunya, tindakan, perbuatan, akhlak yang baru. Meninggalkan cara-cara hidup yang lama yang tidak baik. Meninggalkan cara-cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan untuk melakukan sesuatu yang baik. Meninggalkan kemalasan, meninggalkan kebodohan, meninggalkan kejahatan, tapi lahirlah baru untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang bagus,
melakukan yang bisa untuk membuat kebanggaan kepada bangsa dan negara ini. Dan di sanalah kita untuk melakukan itu butuh sebuah semangat yang baru. Yang selalu hidup secara optimis, tidak pesimis. Tidak patah hati, tetapi harus berkeyakinan dengan secara optimis bahwa dia akan bisa bangkit. Bangsa ini akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimis para pemuda-pemudi kita. Jika pemuda-pemudi itu sudah optimis dan memiliki semangat yang baru, maka dia akan dapat menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga bangsa ini kita yakini akan bisa berkembang dan bertumbuh jauh lebih baik ke depan. Sembari dengan itu, maka iman dan kepercayaanmu semakin engkau tumbuhkan. Sebab dengan iman dan percaya kita, optimis kita semakin berkobar dan selalu dipandu dengan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dengan kemerdekaan bangsa dan negara kita, sebagaimana yang telah diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 77 tahun bangsa kita sudah merdeka. Kita tidak lagi berjuang melepaskan diri dari penjajahan sebagaimana para pahlawan itu yang telah mengorbankan jiwa raganya melawan para penjajah dari Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita berjuang meneruskan cita-cita para pahlawan kita, yaitu dengan mengisi kemerdekaan itu dengan semangat yang baru, semangat yang berkobar, dengan sebuah cara hidup yang benar, yang selalu optimis, melalui apapun yang bisa kita lakukan pada masa-masa muda kita. Dengan optimis kita, bangsa ini akan berjalan jauh lebih baik ke depan. Kiranya 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, dengan rahmat Tuhan, dengan berkat dan anugerahnya, dengan semangat yang baru yang ada pada kita, mari kita bangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia, dengan saling mengasihi, saling menopang, menyatu, satukan hati membangun cara-cara hidup yang benar. Hidup NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Satukan tekad agar mampu bertumbuh dan berkembang. Di dalam Tuhan kita bisa. Tuhan memberkatimu. Shalom, merdeka. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Negara kami kini 77 tahun telah merdeka. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau yang memberkati seluruh pemerintah-pemerintah kami, dari terendah hingga tertinggi. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka untuk memimpin bangsa kami ini menuju bangsa yang berdaulat, bangsa yang menjamin kebebasan berpendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan juga berkarya. Kiranya bangsa kami ini berjalan dengan jauh lebih baik ke depan dengan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai seluruh para anak-anak muda-mudi untuk selalu termotivasi untuk hidup secara optimis, bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus terimalah doa kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, selama sepekan terakhir kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Setelah sempat fluktuatif berada di angka 3.000-an kasus, kemarin kasus aktif harian tembus ke 5.653 kasus. Jumlah kasus positif COVID-19 menembus angka di atas 6.000. Angka ini naik 3 kali lipat hanya dalam 1 bulan terakhir. Sesuai aturan pemerintah, vaksin booster ini sudah dapat diberikan per tanggal 12 Januari 2022.
Di tengah maraknya penyakit dan virus baru bermunculan, imunitas atau kekebalan tubuh masyarakat Indonesia telah mencapai 98% terhadap virus COVID-19. Namun target pemerintah terhadap vaksinasi booster masih terus digencarkan.
Merdeka!